Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadhi, berkata al-imam al-qadhi, amma bihasabi khabari Malikin, adapun sesuai dengan hadis dari al-imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fadzahiru, maka zahirnya adalah annahu kana fil qismati, ini pada masalah pembagiannya. Jadi kharas yang ada riwayat dari Imam Malik, kata pengarang rahimahullah, mengambil cuplikan dari Al-Qadhi Husain atau Al-Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, ini pada masalah kismahnya, pembagiannya. Kenapa demikian? Lima ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan anna Abdullah bin Rawahah, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, karena idza faragha min al-kharsi, kalau beliau selesai melakukan kharas, ini beliau ahli menaksir, kira-kira buah korma masih di pohon, ini tahu tuh semua tuh. Ini satu kebun, ini kira-kira nisabnya sampai belum. Ini kerjaan daripada Sayyidina Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi yang jago. Makanya Nabi utus beliau waktu ada hukum al-kharas. Nah, Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kalau selesai melakukan kharas, qala, maka langsung beliau katakan, in syi'tum falakum wa in syi'tum fali. Kalau kalian mau, ambil bagian kalian. Kalau kalian mau, kasih aku bagian aku. Nah, ini kismah nama itu. Jadi kharasnya berlaku dalam riwayat Imam Malik adalah pada masalah kismahnya, pada masalah pembagiannya. Ini kata pengarang rahimahullah, yang saya maksud adalah fi qismatil thimari, pada pembagian buah-buahnya. La fi qismatil habbi, bukan pada masalah biji-bijiannya, bukan pada masalah gandum, tapi pada masalah al-thimar. Jadi kharas berlaku pada masalah al-thimar, buahnya hanya kurma dan anggur saja, atau hanya kurma saja yang dikhtilafkan oleh para ulama. Demikian tuh. Jadi pembagian buahnya. Jadi buahnya udah dipetik, dibagi dua. In syi'tum falakum wa in syi'tum fali. Kalau kalian mau, maka ini bagian kalian. Kalau kalian mau, ini bagian aku. Nah, ini pada masalah kismahnya, pada masalah pembagian telah khas. Jadi habis ditaksir, ini kira-kira berapa kuintal semua ini. Kemudian udah dipetik. Nah, kemudian udah dipetik, baru Al-Imam Abdullah bin Rawahah kata beliau kepada orang yang punya kebun tadi, beliau katakan, in syi'tum falakum wa in syi'tum fali. Wa amma bihasabi hadithi Aisyah alladhi rawahu Abu Dawud, adapun sesuai dengan hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, fa innamal kharsu, maka sesungguhnya kharas itu limaudiin nasibil wajibi alaihim bidzalika, bagi yang disebut dengan kharas adalah bagi tempat yang merupakan bagian yang wajib atas mereka pada hal itu, tempat yang wajib yang merupakan bagian mereka, itulah yang disebut al-kharas pada hadis riwayat daripada As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wal hadithu huwa, dan hadisnya adalah annaha qalat, bahwasanya As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa hiya tadhkuru sya'na Khaybar, dan As-Sayyidah Aisyah mengingat kejadian di Khaybar. Kata beliau, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'athu Abdullah bin Rawahah ila Yahudi Khaybar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi Khaybar. Fayakhrisu alaihimun nakhla, maka Sayyidina Abdullah bin Rawahah melakukan kharas pada pohon korma atas orang Yahudi. Jadi yang Nabi utus sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi Khaybar, atau demikian tuh. Jadi yang Nabi utus Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tapi diutusnya kepada orang Yahudi Khaybar untuk melakukan kharas. Hina yatibu qabla an yu'kala minhu, ketika sudah
layak dipetik itu buah korma qabla an yu'kala, sebelum dimakan. Nah inilah hukum kharas dari riwayat As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dibilang itu kharas berlaku pada buah-buahan saja, yaitu buahnya hanya dua, buah korma dan buah anggur, atau hanya buah korma saja. Wa kharsu thimari lam yukharrijuhu syaikhani, dan kharas buah-buahan yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kalau as-saykhan pada hadis berarti adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. As-saykhan pada fiqih madhab kita Imam Syafi'i, maka berarti Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau ada kalimat as-saykhan tapi di kitab fiqih madhab kita, maka berarti Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau di hadis as-saykhan maka berarti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kalau di sahabat Nabi as-saykhan maka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar disebut dengan as-saykhan. Jadi beda-beda itu pada masalah as-saykhan. Kalau ini as-saykhan pada hadis, nah berarti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Wa kaifa makana fal kharsu mustasna min tilkal usuli. Maka bagaimanapun keadaannya, maka kharas dikecualikan dari usul-usul asal-asal hadis itu. Itulah yang menjadi dasar ikhtilaf dari para ulama pada masalah kharas. Hada, kata pengarang rahimahullah, hal ini in thabata annahu kana minhu alaihi salatu wassalamu hukman minhu alal muslimina fa innal hukma law thabata ala ahli dhimmati laisa yajibu an yakuna hukman alal muslimina illa bidalilin wallahu a'lamu. Ini telah tetap dasarnya hadisnya sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah beliau telah menghukumkan kharas bagi muslimin. Jadi Nabi menghukumkan hukum kharas ini bagi muslimin. Maka semuanya hukum apabila telah tetap kepada ahlu dhimmah Yahudi kan. Karena dari Nabi ngutus Sayyidina Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi Khaybar itu. Nah kalau seandainya hukum ini telah tetap kepada orang ahlu dhimmah kafir dhimmi yaitu Yahudi Khaybar, maka tidak wajib hukumnya daripada muslimin kecuali dengan dalil. Dalilnya ada sebelumnya itu Nabi juga melakukan kharas kepada kaum muslimin. Nah maka demikian diperbolehkan pada masalah kharas baik pohon korma, pohon anggur milik orang muslimin atau milik daripada kafir-kafir dhimmi. Itu demikian. Jadi kharas hukumnya umum, bisa berlaku kepada muslimin, juga bisa berlaku kepada kafir-kafir dhimmi. Wallahu a'lam bishawab.